Tadi pagi saya lagi jualan bubur ya, sambil nunggu pembeli saya bikin konten politik ya. Saya muat di Yudi Pramuko respon kok yang nonton nggak ada. Coba kita pindah, kita kasih pengantar, kita muat di pesantren Ojo Lali ya. Kita lihat banyak berapa yang nonton. Yang nonton di sana itu udah 4 jam cuman 3 ekor 3 ekor 3 biji. Sayang, pikiran-pikiran saya bagus loh. Kita lihat ya judulnya apa itu ya, tentang Anies lah, saya lupa judulnya. Pagi tadi ya di tepi jalan desa ya ada suara motor gitu, backgroundnya poster ya. Poster ya warung sederhana ukuran 4x5, nyewa 1 bulan 200.000, terus dibuat ini atasnya dari terpal bekas kolam lele sama bambu, kerangkanya bambu ya. Ma'isyah, untuk cari ma'isyah ya, sebagai apa ya, begitulah ya. Kafabil mar'i ithman, cukuplah laki-laki itu berdosa kata Rasulullah kalau dia nggak ngasih makan keluarganya. Nah, jualan bubur itu dalam rangka mencari apa, ma'isyah, mencari pendapatan atau kehidupan ma'isyah ya untuk keluarga. Nah, kita lihat video dari tempat warung bubur ayam ya, Ojo Lali Nikmat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bahas Anies Baswedan ya, yang di challenge oleh Sudirman Said yang kemudian membatalkan menjadi calon gubernur, dan sekarang Kaisang Yusuf Hamka, pasangan itu mencoba menggulingkan Anies Baswedan. Ini menarik ya, orang sekelas Sudirman Said itu cukup rendah hati ketika dia membatalkan, tidak jadi menantang Anies Baswedan, dan dia lebih memilih bikin kategori baru dalam hidupnya, mencoba peruntungannya sebagai pimpinan KPK, dan dia akan berperan untuk pemberantasan dan pencegahan korupsi lewat lembaga KPK yang mau dia rebut ya, kursi nomor 1-nya itu, menggantikan Firly Bahuri. Orang melihat dengan cara yang berbeda ketika Kaisang maju. Pemuja-pemuja mengatakan nggak apa-apa Yusuf Hamka yang sudah tua itu menjadi bakal calon wakil gubernur, yang penting bakal calon gubernur daerah khusus Jakarta adalah anak muda. Jadi dia menyederhanakan masalah, melakukan simplifikasi masalah. Persoalan-persoalan Jakarta yang begitu kompleks, kata pengamat, itu hanya ingin diselesaikan oleh seorang gubernur yang muda, seolah-olah kemudaan itu bisa menyelesaikan persoalan dengan cepat tanpa perlu ada pengalaman, tanpa perlu ada kompetensi. Kaisang diserang karena dia tidak punya kompetensi untuk memimpin Jakarta. Belum saatnya dia menjadi gubernur DKI yang kompleks masalahnya, mengatasi penduduk yang masalahnya beragam, dari berapa penduduk DKI itu 11 juta atau 10 juta ya. Sementara dia tidak punya pengalaman di birokrasi, tidak punya pengalaman di pemerintahan. Berbeda dengan Sudirman Said ya, dia lama ya di BUMN ya, berpuluh-puluh tahun di sana sebagai seorang birokrat yang teruji di lapangan dalam satu sistem pemerintahan yang kompleks ya. Dan dia juga, Sudirman Said, pernah mencoba peruntungannya menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Jadi dia lebih berhak sebenarnya untuk men-challenge Anies Baswedan, tetapi dia pun ya seorang tokoh sekaliber Sudirman Said itu membatalkan niatnya untuk menantang Anies Baswedan di pilkada
DKJ. Tapi tiba-tiba Kaisang hanya dengan bermodal kemudaan dan sebagai ketua partai PSI yang itu pun ya dicangkok ya sebagai ketua PSI tanpa proses kaderisasi yang terstruktur dari bawah, tapi tiba-tiba hari Sabtu dia mendapat KTA, kartu tanda anggota dari Partai Solidaritas Indonesia. Hari Senin dia didukung atau dideklarasikan sebagai ketua umum. Itu menunjukkan kualitas intelektual, kapabilitas dia juga sangat diragukan karena melakukan shortcut ya, satu cara yang ditempuh dengan jalan pendek tanpa proses. Dia tidak mengalami proses-proses yang akan mematangkan kemampuannya menjadi seorang birokrat atau seorang pemimpin. Dan tidak heran Jamaluddin Ritonga dari Universitas Indonesia Unggul mengatakan mengajukan Kaisang menjadi bakal calon gubernur DKI adalah satu pengajuan yang ceroboh ya, apalagi kemudian mengajukan wakilnya adalah Yusuf Hamka. Jadi Golkar dinilai ceroboh ya, dengan menyorongkan Kaisang ya. Tentu kita juga menyayangkan ya bahwa masih ada orang hari kini masih mengagungkan kemudaan, tapi bukan satu kemampuan ya, teknokratik atau kemampuan seorang pemimpin yang sudah matang dalam mengurus Jakarta. Dan kalau memang betul-betul dia akan maju juga, Kaisang dan Yusuf Hamka melawan Anies Baswedan, mudah diduga ya Anies Baswedan mudah menendang Kaisang keluar dari gelanggang. Dan catatan yang kedua, tentu saja mungkin Kaisang dan Yusuf Hamka mencoba untuk meraih satu kredit, satu pengalaman, dan sekaligus meningkatkan namanya pada level nasional karena menantang seorang yang punya kapasitas kemampuan pribadi besar, yaitu Anies Baswedan, yang dalam kacamata Sudirman Said hendaknya pemimpin nasional itu setidaknya mempunyai dua kriteria, yaitu pertama memiliki latar belakang aktivis, dan kedua dia mempunyai latar belakang akademis yang tebal. Ya, itulah yang ada dalam Anies Baswedan. Aktivis sejak muda, tampak aktivis biasanya berorientasi pada nilai, memperjuangkan nilai-nilai keadilan sosial bagi masyarakat banyak. Dan dia selalu men-challenge kekuasaan yang cenderung elitis dan hanya mengagungkan kelompok-kelompok kecilnya saja, kelompok-kelompok elitnya. Sementara Anies berusaha sebagai seorang aktivis, tentu dia berpihak pada kepentingan orang banyak, kepentingan civil society di luar kekuasaan. Dan itu pengalaman Anies Baswedan itu sangat mumpuni dibandingkan dengan Kaisang yang tidak dikenal sebagai aktivis. Yang kedua, bahwa pemimpin nasional hendaknya memiliki satu latar belakang akademis yang tebal. Narasi-narasi yang kita dengarkan dari Anies Baswedan cukup meyakinkan bahwa otaknya itu ada isinya ya. Dan apalagi tesisnya di Amerika, dia memiliki satu tesis tentang kebijakan publik, ahli tentang kebijakan publik. Jadi secara akademik dia cukup ya memahami persoalan-persoalan secara teoretik, apalagi dia mempunyai pengalaman yang 5 tahun yang bisa mengkoreksi teori-teori yang mungkin mengalami bias ya, dan dia sudah coba perbaiki pemahaman dia dengan pengalaman atau track record di Jakarta selama 5 tahun, dan dipandang oleh sejumlah pengamat dia adalah gubernur yang sangat sukses di tingkat DKI. Dan sekarang dia akan menghadapi seorang Kaisang yang seperti tong kosong dan nyaring bunyinya. Itulah Kaisang. Moga-moga
Kaisang akan lenyap ya, dari pentas nasional, setidaknya pada level DKI, kecuali hanya penggembira saja. Dan kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anies Baswedan menorehkan jejak-jejak politik yang semakin meyakinkan dan menatahkan amal soleh di bidang politik yang syarat oleh nilai-nilai berorientasi pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kesetaraan, sehingga kelak nanti itu adalah menjadi landasan yang kuat bagi dia maju men-challenge siapapun yang menjadi petahana atau mungkin Prabowo dalam kontestasi Pilpres tahun 2029. Dan dengan izin Allah, langit zaman memang dimiliki oleh Anies Baswedan, dan tampaknya Indonesia insya Allah akan dipimpin oleh seorang yang pernah memiliki aktivis dan punya pengalaman birokrasi dan pernah menjadi gubernur DKI, dan juga lebih dari itu, dia mempunyai latar belakang akademisi yang tebal, sebagaimana dalam perspektif Sudirman Said yang cukup rendah hati untuk mengalah dan tidak meneruskan challenge-nya, tantangannya terhadap Anies Baswedan. Itulah satu sikap politik, sikap intelektual yang cukup humble, rendah hati dari Sudirman Said, karena dia tahu kalau dia menantang Anies, dia pasti ditendang keluar gelanggang. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parong YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini, mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada ya. itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bepali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bepali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama.
Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.